Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika wajib kelas 11 bersama saya Ika Mustika. Di video ini kita akan membahas materi program linear. Namun sebelum saya membahas lebih jauh, ada baiknya adik-adik sudah menguasai materi atau konsep materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linear agar materi program linear ini dapat kalian pahami dengan lebih baik. Jadi tidak ada salahnya jika kalian membuka-buka kembali buku catatan kalian di kelas 10. Jadi di depan kita ini adalah modul pembelajaran yang sudah saya upload di Google Classroom, dan saya harap kalian sudah mendownload dan mencetak atau bisa juga dengan mencatat poin-poin penting yang ada pada modul ini. Selanjutnya kita perhatikan papan tulis yang saya tampilkan. Kita akan menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah menyelesaikan atau membuat model matematika dari permasalahan yang ada. Jadi, hari ini kita akan menggambar sistem pertidaksamaan linear yang telah kalian buat ke dalam grafik atau bidang Cartesius. Jadi, yang dimaksud dengan bidang Cartesius adalah grafik yang ini. Ini adalah grafik atau diagram Cartesius yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Kemudian di dalamnya ada titik-titik koordinat yang akan kita gambarkan nantinya. Jadi di sini ada langkah menggambar daerah penyelesaian. Yang pertama, kita gambar garis persamaannya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa persamaan dan pertidaksamaan itu yang mana. Jadi saya bisa berikan contoh. Misalkan X sama dengan 4, ini adalah persamaan. Kemudian X sama dengan kurang dari atau sama dengan 2 misalnya. Ini adalah sebuah pertidaksamaan. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah tanda dari persamaan dan pertidaksamaan ini. Kalau persamaan ya otomatis sama dengan ya. Sementara kalau pertidaksamaan dia diberikan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Persamaan ini ketika kita gambarkan ke bidang Cartesius, maka dia akan membentuk garis. Sementara pertidaksamaan ini ketika kita gambarkan di bidang Cartesius, maka dia akan berupa daerah. Ya, jadi karena yang kita bahas adalah pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan, otomatis yang kita dapatkan adalah yang memiliki tanda ini, tanda pertidaksamaan. Tapi kita tetap harus mengetahui bagaimana cara menggambar garis, karena garis adalah batas dari daerah. Garis adalah batas dari daerah, sehingga langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menggambar garis persamaannya. Langkah kedua setelahnya kita akan mengarsir daerah yang tidak memenuhi pertidaksamaan. Kita arsir daerah yang tidak memenuhi. Jadi tidak memenuhi. Ini adalah sebuah kesepakatan saja sebenarnya. Kalau di kelas sebelumnya mungkin kalian menyepakati bahwa daerah yang diarsir adalah daerah yang memenuhi. Tapi untuk kali ini kita akan sepakati bahwa yang kita arsir adalah yang tidak memenuhi dulu. Jangan sampai kalian terkecoh di sini ketika mendapatkan sebuah soal yang mengarsir justru daerah yang memenuhi atau yang diarsir adalah yang tidak memenuhi. Itu kalian harus perhatikan baik-baik agar tidak salah memahami grafiknya. Kita lanjut. Misalkan kita akan menggambar sebuah garis atau daerah, menggambar daerah penyelesaian dari X lebih dari atau sama dengan 3. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, langkah pertama adalah kita gambar garisnya dulu. Nah, garis adalah sebuah persamaan. Jadi X sama dengan 3. Kita akan menggambar garis X sama dengan 3. Di sini saya bisa tunjukkan garis X sama dengan 3 adalah garis ini. Nah, ini adalah garis X sama dengan 3. Jadi bisa kalian lihat bahwa pada garis ini, semua titik yang berada pada garis ini, nilai X-nya adalah 3. Contohnya, misalnya di sini ada titik, ini titik
3,0. X-nya 3. Kemudian di sini misalkan ada titik di sini, ini titik 3,1. Ini titik 3,2. Semua nilai X-nya adalah 3. Makanya garis ini disebut garis X sama dengan 3. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Nah, yang kedua kita akan menggambar daerahnya. Kita menggambar daerahnya. Yang diminta adalah X lebih dari 3. Yang diminta adalah X lebih dari 3. Nah, yang mana yang lebih dari 3 di sumbu ini? Otomatis yang sebelah kanan ya. Kalau sebelah kiri pasti dia kurang dari 3. Nah, ini adalah daerah yang lebih dari 3. Kita akan mengarsir daerah yang tidak memenuhi. Jadi daerah yang kita arsir adalah daerah yang di sebelah sini, sebelah kiri. Nah, sehingga bisa kita tuliskan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X lebih dari 3 adalah daerah yang ini. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Ya, kadang kita singkat dengan singkatan HP, bukan handphone ya, tapi himpunan penyelesaian. Daerah yang bersih adalah daerah himpunan penyelesaian yang kita cari. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia adalah Y kurang dari 4? Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita gambar garis Y sama dengan 4. Garis Y sama dengan 4 adalah garis ini. Ya, sama seperti X tadi. Kalau garis ini semua nilai Y adalah 4. Jadi manapun nilai X-nya semua Y adalah 4. Sehingga kita namakan garis ini garis Y sama dengan 4. Tidak ada ininya ya, tidak ada panahnya. Jadi garisnya bisa diteruskan sampai ke tak terhingga, sebelah kiri dan sebelah kanan. Selanjutnya kita akan arsir daerah yang tidak memenuhi. Kalau daerah yang diminta adalah kurang dari 4. Berarti daerahnya adalah yang di bawah yang diminta. Sehingga kita arsir daerah yang kebalikannya, yaitu yang di atas. Nah, ini daerah yang tidak memenuhi. Tapi diperhatikan bahwa yang diminta di sini adalah yang kurang dari 4. Yang kurang dari 4. Sementara yang sama dengan 4 itu tidak termasuk. Sehingga garis Y sama dengan 4 ini akan kita buat putus-putus. Kita gambar sebagai garis putus-putus. Nah, seperti itu. Jadi ini maksud dari garis putus-putus atau garis yang tidak putus, yang bersambung. Garis yang bersambung berarti garis tersebut masuk ke dalam pertidaksamaan yang diminta. Sementara kalau dia putus-putus artinya dia tidak termasuk dalam pertidaksamaan yang diminta. Selanjutnya kita akan mencoba menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear yang telah kalian buat sebagai model matematika dari permasalahan yang lalu, yaitu tentang Pak Ali ya, yang memodelkan berapa nilai atau berapa jumlah mobil truk dan colt yang akan dia sewa. Nah, di sini saya sudah menuliskan fungsi kendala. Fungsi kendala yang ada dalam permasalahan tersebut. Ini fungsi kendala. Adapun fungsi tujuannya kita tidak gambar dulu karena fungsi tujuan itu berguna untuk menentukan yang mana titik optimum dari program linear kita. Jadi kita belum masuk pembahasan yang itu. Kita terlebih dahulu akan menggambarkan daerah fungsi kendalanya dulu. Sebelum kita membahas keempat pertidaksamaan linear ini, ya perlu kita ketahui bahwa untuk menggambarkan garis itu ada beberapa cara. Tapi cara yang paling mudah adalah cukup menentukan 2 titik yang memenuhi garis tersebut, lalu kita sambung. Jadilah garisnya. Mudah ya? Tapi lebih mudah lagi ketika 2 titik yang kita maksud adalah berada pada sumbu X dan sumbu Y.
sumbu X dan sumbu Y. Jadi titik yang juga berada pada sumbu X dan sumbu Y kita sebut sebagai titik potong. Jadi titik potong itu ada dua karena ada dua sumbu. Satunya titik potong di sumbu X, satu titik potong di sumbu Y. Nah, coba diperhatikan pada sumbu X, ini sejajar dengan garis Y sama dengan 1. Ya, yang tadi kita pelajari, ini adalah garis Y sama dengan 1. Ini garis Y sama dengan 2. Ini garis Y sama dengan 3. Jadi, kalau sumbu X ini adalah garis Y sama dengan 0. Ya, bisa kita perhatikan ya, ini sebenarnya adalah garis Y sama dengan 0. Jadi saya tuliskan di sini. Ya, sumbu X sebenarnya sama juga dengan garis Y sama dengan 0. Kemudian kita perhatikan lagi sumbu Y. Coba diperhatikan garis ini. Ini garis X sama dengan 1. Ini garis X sama dengan 2. Ini garis X sama dengan 3. Sementara yang ini, yang tepat berada di sumbu Y adalah garis X sama dengan 0 ya. Garis X sama dengan 0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa apapun sebarang garis akan memotong sumbu X jika nilai Y-nya sama dengan 0. Ya, sebuah garis akan memotong sumbu X jika nilai Y-nya sama dengan 0. Sebaliknya, sebuah garis akan memotong sumbu Y jika nilai X-nya sama dengan 0. Ya, semoga ini bisa dipahami ya. Agar lebih paham, kita coba praktekkan di pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang pertama adalah 15X tambah 20Y kurang dari atau sama dengan 120. Langkah pertama kita gambar garisnya dulu. Jadi sebuah garis tentunya tandanya adalah tanda sama dengan, bukan kurang dari atau sama dengan. Jadi kita ubah menjadi persamaan 15X ditambah 20Y sama dengan 120. Ya, ini adalah persamaan. Selanjutnya persamaan ini masih belum sederhana. Kita masih bisa sederhanakan dengan membaginya terhadap faktor persekutuan terbesarnya, yaitu 5. Karena 15, 20 dan 120 itu habis dibagi 5. Jadi 15 bagi 5 sama dengan 3X tambah 20Y bagi 5 sama dengan 4Y. 120 dibagi 5 sama dengan 24. Nah, ini adalah persamaan yang sederhana. Jadi kita sudah bisa mengoperasikannya dengan lebih mudah dibanding kalau kita pakai persamaan yang awal ini. Sebenarnya ini bisa langsung kita substitusi, tapi karena nilainya besar otomatis lebih rumit. Jadi kita lanjut. Karena titik potong di sumbu Y tadi sudah kita bahas, jika sebuah garis bisa memotong sumbu Y jika nilai X-nya sama dengan 0. Jadi kita ambil nilai X sama dengan 0, lalu nilai ini 0 ini kita substitusi masuk ke persamaan. Jadi kita tuliskan 3X. Nah, karena X-nya adalah 0, jadi kita ganti X-nya dengan 0. 3 kali 0 ditambah 4Y sama dengan 24. Jadi 3 kali 0 sama dengan 0, tidak usah kita tulis. 0 tambah 4Y sama dengan 4Y. Ini sama dengan 24. Ketika kedua ruas kita bagikan 4, ini dibagi 4 juga, maka 4 bagi 4, 4 dibagi 4 sama dengan 1, 1 kali Y, sisa Y. Y sama dengan 24 dibagi 4. Y sama dengan 6 ya. Y sama dengan 6. Jadi kita sudah dapat jika nilai X-nya 0, maka nilai Y-nya sama dengan 6. Jadi saya bisa tuliskan di sini Y-nya 6. Sehingga titik potong garis terhadap sumbu Y adalah 0,6. Karena urutannya adalah X dulu baru Y. Jadi urutannya koordinatnya adalah 0,6. Udah ya. Selanjutnya kita bisa tentukan titik potongnya terhadap sumbu X pula. Nah, sebuah garis memotong sumbu X jika nilai Y-nya sama dengan
0. Jadi kita ambil nilai Y sama dengan 0. Lalu nilai 0 ini kita substitusi lagi masuk ke persamaan. 3X tambah 4Y sama dengan 24. Y-nya 0. Kita substitusi 3X tambah 4 kali 0 sama dengan 24. 4 kali 0, 0. Sehingga sisa 3X sama dengan 24. Kedua ruas kita bagikan dengan 3. Hasilnya 3 bagi 3 1. Sisa X sama dengan 24 bagi 3. X sama dengan 8. Jadi kita peroleh jika nilai Y-nya 0, maka nilai X-nya sama dengan 8. Kita tuliskan di sini. Hingga kita peroleh titik potong dengan sumbu X adalah 8,0. Agak panjang ya, tapi kalau kita sudah sering mengerjakan yang seperti ini akan sangat mudah bagi kita. Jadi kita coba lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. Dengan cara yang sama, 20X tambah 10Y tidak kurang dari atau sama dengan 80. Kita buat jadi persamaan. 20X ditambah 10Y sama dengan 80. Ini juga bisa kita sederhanakan jika kita bagi 10. Nah, sebenarnya ini kita bisa bagi 2. Kita bisa bagi 2. Ya, habis dibagi 2, habis juga dibagi 5. Tapi kita ambil faktor persekutuan yang terbesar karena semakin besar faktornya, pembaginya, maka hasilnya akan semakin sederhana. 20X dibagi 10 sama dengan 2X. 10Y bagi 10 sama dengan 1Y. Jadi kita tidak perlu tuliskan satunya karena pemborosan, jadi Y saja. 2X tambah Y sama dengan 80 dibagi 10, 8. Ini adalah persamaan yang sederhana. Selanjutnya kita akan menentukan titik potong sumbu Y dengan mengambil nilai X sama dengan 0. Jadi sudah ada ya. Nilai X sama dengan 0, kita substitusi nilai ini ke persamaan. Jadi 2 kali 0 tambah Y sama dengan 8. 2 kali 0, 0. Jadi tinggal Y sama dengan 8. Kita langsung dapat titiknya, yaitu jika X-nya 0, Y-nya 8. Sehingga titik potongnya adalah 0,8. Selanjutnya untuk sumbu Y, nilai titik potong sumbu X maksud saya, nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi kita substitusi masuk sama seperti tadi, 2X ditambah 0. Karena Y-nya 0, ini sama dengan 8. 2X tambah 0, 2X sama dengan 8. X sama dengan kedua ruas kita bagikan dengan 2. Ini juga dibagi 2. Hasilnya X sama dengan 8/2 atau X sama dengan 4. Nah, karena X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 0, maka titik potong sumbu X adalah 4,0. Kita lanjut ke pertidaksamaan yang ketiga. 2X ditambah Y sama dengan 10. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya, karena sudah tidak ada faktor persekutuan terbesarnya. Kita langsung substitusi jika nilai X-nya 0, berapa nilai Y-nya. Jadi kita substitusi angka 0 ini ke pertidaksamaan. 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 10. 2 kali 0, 0, sisa Y sama dengan 10. Jadi kita dapat nilai Y-nya adalah 10, sehingga titik potong di sumbu Y adalah 0,10. Lanjut, titik potong di sumbu X, nilai Y sama dengan 0. Kita substitusi masuk ke 2X tambah Y sama dengan 10. Jadi 2X ditambah 0 sama dengan 10. 2X sama dengan 10. X sama dengan 10/2 atau X sama dengan 5. Jadi kita peroleh nilai X-nya 5 jika Y-nya 0. Sehingga titik potong di sumbu X adalah 5,0. Ya, bernapas dulu. Selanjutnya untuk pertidaksamaan yang terakhir, ya kita ambil cara yang sama, kita ulang. 3X tambah 4Y sama dengan 18. Ini juga sudah tidak bisa disederhanakan. Jadi kita substitusi masuk jika nilai X-nya 0, maka 3 kali 0
tambah 4Y sama dengan 18. Nah, 3 kali 0, sisa 4Y sama dengan 18. Y sama dengan 18 per 4. Sehingga Y-nya sama dengan berapa? 4,5 atau 4/2, 4,5. Ya, karena kita akan masukkan ke bidang kartesius, maka kalau kita pakai koma akan rumit, sehingga kita lebih baik pakai 1/2. Tapi sama saja, yang penting bisa dipahami. Jadi titik potong di sumbu Y adalah 0,4,5. Selanjutnya titik potong di sumbu Y, sumbu X. 3, oh salah ya. Jadi 3x tambah 4, Y-nya adalah 0. Di sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Ini sama dengan 18. Jadi 4 kali 0, 3x sama dengan 18. Sehingga X sama dengan 18 per 3. X sama dengan 6. Karena 6 kali 3, 18. Jadi kita peroleh nilai X-nya adalah 6. Sehingga titik potong di sumbu X adalah 6,0. Ya, demikian kita selesai mencari titik potong dari semua garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya kita akan menggambar titik potong tersebut ke bidang kartesius.